Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Bilarianto dengan NIM 5302020108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber hukum Islam. Apa sih sumber hukum Islam itu? Sumber hukum Islam adalah suatu dalil yang menjadi landasan bagi kita untuk beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sumber hukum Islam terdapat empat macam. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber utama karena di dalamnya terdapat hukum ibadah, lalu hukum muamalah, hukum pidana dan lain-lain sebagainya. Mengapa sumber Al-Quran menjadi sumber utama? Karena yang pertama kalamullah, yaitu Al-Quran adalah firman Allah atau perkataan Allah yang diberikan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu, dan Al-Quran bersifat mutlak atau tidak bisa diubah. Yang kedua bersifat komprehensif atau menyeluruh. Dalam Al-Quran dapat banyak aspek, mencakup banyak aspek, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, atau hubungan antara manusia dengan alam semesta. Yang ketiga, hukum bersifat abadi. Al-Quran itu bersifat universal atau universal itu mencakup banyak umat lah di dunia ini yang bersifat abadi. Lanjut, next. Yang kedua adalah hadis. Hadis menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Lalu kemudian hadis menjadi pelengkap lah bagi Al-Quran, karena ketika ayat Al-Quran tidak ada hukum yang tertera di dalamnya, maka bisa jadi di dalam hadis ada hukum yang menjelaskannya. Next. Yang ketiga ijma. Ayo, next. Secara definisi ijma adalah memahami ijma itu dengan para ulama yang ingin menyepakati suatu hukum, dan ketika hukum tersebut telah disepakati, maka itu menjadi menjadi dasar hukum dalam Islam. Yang selanjutnya syarat ijma, yaitu ulama, yaitu para ulama yang ingin hitungannya membuat kesepakatan itu harus memahami sumber Al-Quran secara mendalam. Yang kedua, waktu ijma itu terjadi setelah zaman Nabi Muhammad SAW, ketika para sahabat dan ulama itu memasuki persoalan yang baru. Dan selanjutnya itu objek ijma, yaitu suatu persoalan yang belum ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Next. Pembahasan tambahan, ijma sangat penting untuk kita ketahui, karena untuk memahami perkara-perkara yang
ulama-ulama sepakati dalam Al-Quran yang menjadi tidak bersalah dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kias. Terakhir, secara definisi kias adalah menentukan suatu perkara baru dan menyamakannya dengan perkara yang sudah ada. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama dalil yang jelas. Suatu perkara yang kita temukan itu harus dibantu dengan dalil yang jelas. Yang kedua, kesamaan ilah. Jadi dua perkara itu harus memiliki alasan atau hitungannya ya alasan pokoknya yang jelas lah antara kedua masalah tersebut. Yang ketiga, tidak adanya dalil yang khusus. Jadi suatu perkara itu dalilnya tidak boleh gimana ya contoh lah. Terus yang terakhir, next, kias sangat penting untuk kita pelajari karena kita hidup itu mesti banyak persoalan, maka dari itu kita harus membutuhkan kias untuk menyelesaikan persoalan-persoalan.